Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Fadla Fajri dengan NIM 238107014. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Nah, yang terhormat dosen pengampu Bu Nur Atikoh MPD selaku dosen pada mata kuliah pengembangan STEM di SD atau DMI. Studi kasus yang pertama. Nah, nomor 1 yaitu ada kegagalan dalam memindahkan pengetahuan dari video ke kegiatan merakit roda gigi disebabkan oleh adanya perbedaan antara pengamatan visual dan pengalaman langsung. Video animasi 3D hanya menunjukkan gambaran tentang cara roda gigi berfungsi, sementara saat merakit, siswa perlu mengaplikasikan pemahaman tersebut dalam bentuk nyata. Ada kesenjangan kognitif pertama yang berasal dari perbedaan antara pengetahuan yang bersifat positif dan pengetahuan yang bersifat prosedur. Ketika menonton video, siswa hanya mendapatkan informasi tanpa harus mengambil keputusan atau melakukan percobaan. Sementara saat merakit, mereka harus memilih posisi roda gigi, jumlah gigi, dan arah rotasi. Kesenjangan kedua timbul dari perbedaan antara representasi abstrak dan objek nyata. Video menunjukkan gerakan roda gigi yang sudah terpasang dengan jelas secara visual, namun ketika siswa bekerja dengan kardus gigi, mereka harus mengaitkan bentuk fisik dengan konsep rasio gigi yang hanya mereka kesaksikan sebelumnya. Kesenjangan ketiga adalah kurangnya pengalaman manipulasi dan eksplorasi. Siswa berusia 10-11 tahun masih memerlukan pengalaman praktis melalui percobaan untuk membentuk hubungan antara jumlah gigi dan kecepatan rotasi, sehingga menonton video tidak cukup untuk menciptakan pemahaman yang komprehensif. Nah, jawaban yang kedua, analisis perbedaan karakteristik media video dan media realia dalam konteks pembelajaran STEM untuk anak usia 10-11 tahun berdasarkan yang pertama ada kemampuan manipulasi variabel. Nah, dalam pembelajaran STEM, kemampuan untuk manipulasi variabel sangatlah penting karena siswa perlu mengeksplorasi beragam kemungkinan untuk memahami hubungan sebab dan akibat. Media video memiliki batasan dalam hal ini karena siswa hanya dapat melihat perubahan variabel yang sudah ditentukan oleh pembuat video, seperti ukuran roda gigi atau jumlah gigi yang sudah disiapkan sebelumnya. Siswa tidak mendapatkan kesempatan untuk mengatur variabel tersebut secara mandiri. Di sisi lain, media nyata memberikan peluang kepada siswa untuk memodifikasi secara langsung ukuran roda gigi, jumlah gigi, posisi pemasangan, atau arah paturan. Melalui manipulasi langsung ini, siswa berusia 10-11 tahun bisa mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam karena belajar dari hasil percobaan yang mereka lakukan sendiri. Nah, terus ada umpan balik langsung, immediate feedback. Perbedaan lainnya antara media video dan media nyata dapat dilihat dari pemberian umpan balik yang langsung. Media video bersifat satu arah sehingga jika siswa keliru dalam memahami konsep, video tidak akan dapat memberikan respon atau perbaikan secara langsung. Siswa hanya menerima informasi tanpa mengetahui apakah pemahaman mereka benar atau tidak. Sementara itu, media nyata memberikan umpan balik segera melalui pengalaman nyata. Sebagai contoh, jika siswa salah memasang roda gigi dan alat tidak bekerja dengan baik, mereka dapat langsung melihat kesalahan tersebut dan memperbaikinya. Nah, umpan balik segera seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa sekolah dasar karena proses pembelajaran berlangsung melalui percobaan dan kesalahan yang memperkuat pemahaman. Nah, terus pengalaman multisensorik media video biasanya hanya melibatkan dua indera utama, yaitu penglihatan dan pendengaran. Siswa melihat animasi dan mendengar penjelasan, tetapi keterlibatan fisik mereka masih terbatas. Berbeda halnya dengan media nyata yang mampu memberikan pengalaman menggunakan berbagai indera karena siswa dapat melihat, menyeluruh, memegang, menyusun, dan mengerahkan objek secara langsung. Keterlibatan banyak indera selama proses pembelajaran membuat siswa lebih mudah memahami konsep STEM yang konkret dan aplikatif. Bagi anak-anak berusia 10-11 tahun yang masih dalam tahap perkembangan operasional konkret, pengalaman multisensorik membantu mereka menghubungkan konsep abstrak dengan pengalaman nyata sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Nah, terus di sini juga ada studi kasus 2.
Nah, yang pertama, eh, analisis keterbatasan mendasar media statis poster untuk mengajarkan konsep sistem dinamis seperti siklus air. Jelaskan mengapa poster gagal membangun pemahaman tentang. Nah, di sini ada hubungan sebab dan akibat antar proses. Nah, poster sebagai alat komunikasi yang bersifat tetap memiliki kekurangan dalam menjelaskan hubungan antara berbagai proses dalam siklus air karena hanya menampilkan gambar tanpa menunjukkan bagaimana satu proses dapat mempengaruhi yang lain. Dalam siklus air, proses menguapan terjadi akibat panas dari matahari menghasilkan uap air yang kemudian mengalami proses kondensasi hingga terbentuk hujan. Biasanya poster hanya menampilkan urutan proses menggunakan panah atau gambar tanpa menggambarkan interaksi yang aktif. Hal ini menyebabkan siswa lebih cenderung menghafal urutan proses daripada memahami alasan ilmiah di balik hubungan antar proses tersebut. Sebagai hasilnya, pemahaman siswa menjadi dangkal dan mereka kesulitan menerapkan konsep dalam situasi nyata. Nah, terus ada variabel yang mempengaruhi kecepatan siklus. Nah, kekurangan lain dari poster adalah ketidakmampuan menunjukkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan siklus air, termasuk suhu, intensitas cahaya matahari, kelembapan udara, area permukaan air, atau kondisi cuaca. Poster umum hanya menyediakan informasi dalam format visual yang sains sehingga siswa tidak bisa melihat bagaimana perubahan pada faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi atau memperlambat proses penguapan atau kondensasi tanpa kesempatan untuk mengubah faktor-faktor ini atau mengamati hasilnya. Siswa akan kesulitan memahami bahwa siklus air merupakan sistem yang dipengaruhi oleh banyak variabel lingkungan. Akibatnya, proses pembelajaran menjadi lebih dominan dalam aspek hafalan daripada pemahaman konsep secara menyeluruh. Perubahan kondisi dari waktu ke waktu. Konsep siklus air adalah proses yang dinamis dan berlangsung terus-menerus, mengalami perubahan sering berjalannya waktu, sementara poster hanya memberikan gambaran visual yang statis. Kekurangan menyulitkan siswa untuk memahami bahwa proses-proses seperti penguapan, pembentukan awan, hingga hujan memerlukan waktu tertentu dan terjadi secara berulang. Poster tidak mampu menunjukkan perubahan bertahap atau urutan kejadian secara nyata, sehingga siswa kurang menyadari aspek waktu dalam siklus air. Akibatnya, perhatian siswa lebih berfokus pada gambar ketimbang memahami konsep perubahan yang terjadi dalam konteks waktu di dalam sistem siklus air. Nah, jawaban yang kedua yaitu ketidakcocokan dalam desain pembelajaran oleh guru terletak pada tidak selarasnya media yang digunakan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Sasaran akhir pembelajaran adalah menciptakan alat penampung air hujan yang sederhana yang memerlukan keterampilan rekayasa seperti merancang, menguji, dan mengodifikasi alat, tetapi guru hanya menggunakan poster sebagai media utama. Hal ini mengisyaratkan adanya anggaran bahwa siswa dapat dengan mudah mengalihkan informasi visual menjadi keterampilan desain. Padahal untuk anak kelas 3, pengalaman praktis dan langsung jauh lebih efektif. Guru juga beranggapan bahwa gambar tetap dapat membantu siswa memahami proses ilmiah yang terlibat dalam pembuatan alat. Padahal poster hanya memberikan contoh bentuk sehingga siswa lebih banyak meniru tanpa memahami konsep proses seperti penguapan, pengembunan, dan pengumpulan air. Di samping itu, guru kurang memberikan kesempatan untuk eksplorasi dan percobaan yang sebenarnya sangat penting dalam pembelajaran berbasis STEM. Akibatnya, pembelajaran lebih berorientasi pada reproduksi gambar daripada pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan desain rekayasa. Baik, cukup sekian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.